Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 106. 3 hari sudah kejadian di kantor berlalu. Anissa belum lagi berkunjung ke kantor sang suami. Dia lebih memilih menunggu di restoran samping kantor daripada menemui suaminya di kantornya sendiri. Bukan karena dia takut, tapi karena Rehanlah yang takut terjadi apa-apa padanya. Rehan bisa saja memecat karyawannya jika berlaku jahat pada sang istri. Tapi atas keinginan Anissa sendiri yang tidak boleh memecat orang-orang itu. Anissa yang selesai dari kuliahnya berniat untuk makan bersama dengan sang suami. Dia menghubungi suaminya untuk datang ke restoran sebelah kantor. "Halo Mas," sapa Anissa. "Ya sayang, ada apa?" tanya Rehan. "Mas lagi sibuk nggak? Mau aku ajak makan siang bareng?" tanya Anissa. "Enggak kok, cuman mau meeting sebentar ini. Kamu ke restoran sebelah kantor aja ya. Nanti aku ke sana setelah selesai meeting," ujar Rehan. "Ya sudah, aku juga masih di kampus. Nanti aku ke sana ya. Terus Mas nanti mau makan apa? Biar aku pesenin sekalian," kata Anissa. "Terserah kamu saja sayang," ujar Rehan. "Ya sudah, aku mau telepon Pak Supir dulu. Selamat bekerja sayang," ucap Anissa. "Hati-hati sayang, kabarin saja kalau sudah sampai," ujar Rehan. "Siap Mas," kata Anissa. Setelah panggilan terputus, Anissa langsung menelepon supir yang sejak kemarin mengantar Anissa kemanapun dia pergi. Rehan memang memberikan supir untuk mengantar sang istri agar dia tidak selalu khawatir jika istrinya berpergian. Walaupun awalnya Anissa menolak dan lebih memilih menggunakan taksi atau ojek online. Namun sekarang dia sudah menerimanya setelah Rehan menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya untuk menyediakan supir agar dia bisa tenang jika Anissa dengan keluar sendirian. Selain itu, Rehan juga memberikan pengawalan dari jarak jauh tanpa sepengetahuan sang istri. Banyaknya orang yang tidak menyukai dirinya dan Anissa membuat Rehan lebih ekstra untuk melindungi sang istri. Tak lama setelah Anissa menghubungi sang sopir, sopir itu datang dan langsung membukakan pintu mobil untuk Anissa. "Pak, kita ke restoran sebelah kantor Mas Rehan ya," titah Anissa. "Baik nyonya," ucap sang sopir. Baru saja mobil melaju, ponsel Anissa berdering tanda sebuah panggilan masuk. Anissa mengambil ponselnya dari dalam tas dan tertera nama Cindy di layar ponsel. Dia langsung menekan tombol hijau di layar ponselnya. "Halo Cindy," sapa Anissa. "Nis, kamu di mana? Aku ke rumahmu kok kosong," tanya Cindy. "Kamu ke rumah yang mana?" tanya Anissa. "Lah kan rumahmu cuma satu," ujar Cindy. Anissa langsung teringat jika dia belum memberitahu Cindy tentang pindahnya dia ke rumah yang baru. Seketika Anissa langsung menepuk keningnya sendiri. "Astaga, aku lupa kasih tahu kamu," ujar Anissa. "Kasih tahu apa? Jangan bilang kamu udah pindah dan gak kasih tahu aku," tanya Cindy. "Ya maaf ya, aku pindah rumah dan lupa gak kasih tahu kamu dulu," ucap Anissa dengan nada bersalahnya. "Kamu ini ya kebiasaan, kalau udah sama Pak Rehan pasti lupa sama aku. Ya udah, aku minta alamat rumahmu yang baru, nanti aku ke sana," ujar Cindy. "Ya nanti aku kirim alamatnya, kalau mau ke rumah sore atau malam aja ya. Sekarang aku masih di luar," ujar Anissa. "Emang kamu lagi di mana?" tanya Cindy. "Aku baru keluar kelas dan ini mau makan siang dulu sama Mas Rehan. Nanti kalau udah aku pulang aku kabarin kamu deh," ujar Anissa. "Ya sudah, aku sore saja ke rumahmu. Kalau kamu udah pulang jangan lupa kirimin alamat rumahmu," ujar Cindy. "Ya, aku kirim lewat chat," ucap Anissa. Setelah panggilan dari Cindy terputus, Anissa langsung mengirim alamat rumahnya yang baru pada Cindy. 1 jam perjalanan, Anissa akhirnya tiba di restoran yang dituju. Dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam restoran tersebut setelah duduk di salah satu kursi. Anissa langsung mengirim pesan WhatsApp pada Rehan.
Mas, aku udah sampai di restoran. Mas masih lama nggak meetingnya? Tanya Anissa. Lama, Rehan tidak membaca ataupun membalas pesan darinya. Anissa memilih memesan sebuah es krim sembari menunggu balasan dari sang suami. Setelah beberapa kali dia mengecek ponsel, akhirnya Rehan membalas pesan Anissa. 5 menit lagi selesai, kamu pesan dulu makanannya, balas Rehan. Baiklah, jawab Anissa. Lalu Anissa memanggil seseorang pelayan dan memesan makanan yang dia mau untuk dirinya dan juga Rehan. Tak lama kemudian Rehan tiba bersamaan dengan datangnya makanan mereka. Maaf nunggu lama ya, tanya Rehan. Gak terlalu kok, udah selesai meeting, tanya Anissa. Udah cuma meeting sama staf di kantor jadi gak terlalu lama, ujar Rehan. Ya udah kita makan sekarang, aku sudah pesenin makanan kesukaan Mas Rehan nih, ujar Anissa. Makasih sayang, gimana kuliahmu? Apa tertinggal terlalu jauh? Tanya Rehan. Lumayan sih, tapi tadi udah pinjem buku teman kelas buat dipelajari dan dicatat. Aman lah, masih bisa mengikuti, jawab Anissa. Baguslah kalau gitu, ujar Rehan. Keduanya mulai makan siangnya tanpa banyak bicara. Setelah makanannya selesai, Anissa membuka obrolannya terlebih dahulu. Mas, ini mau ke rumah boleh kan? Tanya Anissa. Boleh, kapan memangnya? Tanya Rehan. Sore ini, tadi dia telepon katanya ke rumah lama, aku lupa gak ngabarin dia lagi kalau kita udah pindah rumah, ujar Anissa. Berarti habis ini kamu langsung pulang? Tanya Rehan. Ya gak apa-apa kan? Tanya Anissa. Ya sudah gak apa-apa, tapi nanti malam kita keluar ya, ajak Rehan. Kemana? Tanya Anissa. Adalah nanti pas aku pulang kamu harus sudah bersiap, ujar Rehan. Kemana dulu? Tanya Anissa. Nanti juga kamu tahu, ucap Rehan sembari tersenyum pada sang istri. Baiklah mas, kabarin saja kalau mau pulang, ujar Anissa. Iya, ujar Rehan. Setelah acara makan siang mereka selesai, Anissa pamit pulang pada suaminya. Setelah kepergian istrinya, Rehan kembali ke kantor. Anissa sampai di rumah saat Cecil sedang bersantai di ruang tamu. Dia sedang memainkan ponselnya sembari sesekali bersenandung. Baru pulang mbak, sapa Cecil. Ya tadi habis ketemu Mas Rehan dulu, ujar Anissa. Anissa duduk di samping Cecil yang masih asik dengan ponselnya. Bi, ambilin minum buat Mbak Anissa dong, teriak Cecil. Nonton apa sih serius amat, tanya Anissa. Ini mbak, aku lagi liatin baju bagus-bagus banget tahu. Kira-kira kalau minta ke Kare bakal dibeliin gak ya? Tanya Cecil. Minta saja, apa sih yang gak buat kamu? Kalau dia gak mau beliin, biar aku yang beliin buat kamu, ujar Anissa. Bagaimana kalau kita beli ini couple, terus kita pakai pas keluar bareng? Kayaknya lucu deh kalau samaan, ujar Cecil. Memang kamu gak malu kapelan sama aku? Tanya Anissa. Enggak lah, kan nanti kita kelihatan jadi kayak bestie. Mau ya mbak? Pinta Cecil. Boleh sih, tapi kita kan jarang keluar bareng, ujar Anissa. Ya sekarang memang gak bisa, kan aku disuruh fokus sekolah dulu. Keluar juga paling kalau ada acara kelompokan. Tapi nanti abis ujian beres, aku bakal nemenin Mbak Nisa kemanapun Mbak mau. Gimana? Usul Cecil. Terserah kamu saja, aku ngikut kamu saja, ucap Anissa. Oke, nanti aku minta Kak Ray buat beliin ini, ujar Cecil. Saat Cecil dan Anissa sedang asik mengobrol, Jenny datang membawa satu gelas minuman yang dipesan oleh Cecil. Dia meletakkan gelas itu di depan Anissa. Mas Ray kira-kira pulang jam berapa ya? Aku mau ngajak dia keluar sama aku, ucap Cecil. Gak bisa, malam ini Mas Ray giliran keluar sama aku, ujar Anissa. Ih gak bisa gitu dong, kan Mbak Nisa udah bareng sama Mas Ray kemarin, sekarang giliran sama aku dong, elak Cecil. Ini aja deh, kita sweet, yang menang yang bisa pergi sama Mas Ray, usul Anissa. Oke, siapa takut, ujar Cecil. Mereka berdua sweet dan ternyata Anissa lah yang menang. Ih curang, harusnya aku yang menang, ujar Cecil. Akui dong kekalahanmu biar aku yang pergi sama Mas Ray, ujar Anissa. Jenny yang melihat
perdebatan kedua majikannya merasa sangat yakin kalau Cecil itu juga istri dari Rehan. Jenny tidak habis pikir bahwa Anissa mau dimadu dengan anak di bawah umur seperti Cecil. Menurutnya, Rehan sangat egois karena menikahi anak sekolahan seperti Cecil. Jenny bergidik cicik melihatnya. Bisa-bisanya adikku suka sama lelaki seperti dia. Anak sekolahan saja dia nikahin. Jangan-jangan di luar rumah dia juga seorang playboy. Gumam Jenny pelan. Di ruang tamu, Cecil memastikan bahwa Jenny sudah masuk ke dalam rumah, langsung tertawa dengan bangganya. Mbak lihat gak sih gimana mukanya tadi? Lucu banget, ucap Cecil. Apa kita gak keterlaluan, Sil? Nanti kalau dia mikir yang macem-macem sama kakakmu gimana? Tanya Anissa. Biarkan saja Mbak, biar dia jijik sama Kak Ray terus nggak godain kakak. Aku nggak rela kalau ada orang yang ganggu hubungan Kak Ray sama Mbak Nisa, ujar Cecil. Makasih ya kamu selalu mendukung hubungan kami. Kamu benar-benar adik yang baik, ucap Anissa yang langsung memeluk Cecil. Sama-sama Mbak, sejak tinggal bareng Mbak Nisa, aku jadi ngerasa punya keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis dan nyaman. Mbak Nisa jangan pernah tinggalin kakak ya. Tetap di sini bareng sama Kak Ray dan Cecil, ujar Cecil yang membalas pelukan Anissa. Ya sayang, aku gak akan ninggalin kakakmu. Aku juga udah nganggap kamu seperti adik kandungku sendiri, ujar Anissa. Aku mau ke kamar dulu ya, mau ganti baju. Nanti kalau Cindy datang suruh masuk saja dulu, ujar Anissa lagi. Mbak Cindy mau datang, kapan? Tanya Cecil dengan mata berbinar. Sore ini dia bilang mau datang ke rumah, ujar Anissa. Ya udah, sana Mbak Anissa ganti baju dulu, biar aku yang nunggu di sini, ucap Cecil. Anissa kemudian masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Anissa menyimpan tas kuliahnya dan buku yang dia bawa ke tempatnya masing-masing. Lalu dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Nah segitu dulu ya bab 106-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Yang baru bergabung jangan lupa di like ya. Jangan lupa di subscribe. Makasih juga yang udah like. Makasih kakak, bye bye.